Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga sahabat sekalian. Pada suatu ketika datang seorang laki-laki menghadap Rasul dan ia berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang pendek. Ajarkan aku nasihat yang ringkas, kata pemuda tersebut. Maka oleh Rasulullah menjawab, "Idza kunta fi salatika fasalli salatan wati wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu gadan. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayin nas." Nasihat Rasulullah kepada laki-laki tersebut yang pertama ialah, "Idza kunta fi salatika fasalli salatan wadi." Apabila kamu hendak melakukan salat, maka salatlah kamu bagaikan salat yang terakhir. Itu pesan Nabi yang pertama. Yang mana pesan itu bukan hanya tertuju kepada pemuda tersebut, akan tetapi juga pesan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, bahwa salat adalah perintah Allah yang agung. Karena agungnya salat itu, untuk menerima wahyu perintah tentang kewajiban salat, maka Nabi diundang langsung oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah tanpa perantara, yaitu di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu mulianya perintah salat itu, sehingga Nabi harus jumpa langsung dengan Allah untuk mengambil perintah itu. Salat adalah puncak penghambaan diri kita kepada Allah. Kalau kita mengaku diri sebagai hamba Allah, maka kerjakanlah solat, jagalah solat kita. Karena dengan solat itulah ingat kita kepada Allah. Dan apabila kita mendahulukan Allah, di sanalah hadir keberkahan di dalam kehidupan kita. Sedangkan melalaikan solat, menunda-nunda solat, menggampangkan solat, akibatnya kehidupan sempit di dunia, dibangkitkan di dalam keadaan hina di akhirat. Firman Allah dalam surah Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya di hari kiamat di dalam keadaan yang buta. Di dalam hadis lain Nabi katakan, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman, sarana penghubung antara hamba dengan Allah Rabbul Alamin. Dan terkait dengan pesan Nabi yang pertama tadi tentang solat, apabila seseorang hamba solat dengan membawa perasaan bahwa ini adalah solat terakhir kalinya, maka ia akan bersungguh-sungguh melaksanakan solat tersebut, melakukannya dengan khusyuk dan sempurna, serta memperbagus rukuk dan sujud, rukun-rukun solat, dan hudur hatinya di hadapan Allah.
Selagi Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, selagi kita masih diberikan umur, jangan sia-siakan umur. Jangan abaikan solat. Ambil kesempatan beribadah dan beramal serta kebaikan-kebaikan lainnya. Berapa banyak malam ini saudara-saudara kita yang ingin rukuk, rindu untuk sujud, tetapi tidak mampu untuk sujud lagi karena sakit, uzur dan sebagainya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang beberapa waktu yang lalu masih salat di musalla ini, bahkan mungkin berdiri di samping kita, tetapi sekarang tidak ada lagi, sudah dipanggil ke rahmatullah. Maka selagi ada umur dan kesempatan, perbaikilah solat kita, ibadah kita, serta melakukan peluang-peluang ibadah lainnya. Nasihat Rasulullah yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu wadan. Dan jangan engkau berkata-kata dengan perkataan yang menyebabkan kamu nanti meminta maaf pada hari yang akan datang. Dalam wasiat ini Rasulullah berpesan tentang pentingnya menjaga dan mengendalikan lisan ketika bertutur kata. Tidak semua harus diucapkan, karena mengendalikan lisan adalah perkara yang berat. Lisan yang kecil bentuknya, akan tetapi besar dampak akibatnya, dan seringkali menjadi sumber malapetaka serta permusuhan. Terkadang dengan lidah itu sulit kita kendalikan diri, sehingga keluarlah kata-kata yang buruk, ucapan-ucapan yang kotor, menyakitkan hati, bahkan ucapan-ucapan fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Pesan Rasulullah yang kedua ini mudah-mudahan menjadi bagian penting bagi kita untuk menjaga ucapan dan berkata dengan perkataan yang baik. Karena Nabi berpesan dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik-baik, atau jika dia tidak bisa berkata yang baik, maka diam jauh lebih baik. Wasiat Rasulullah terakhir, wa ajmi'il ya'sa mimma yadain nas. Teguhkan hatimu, bertekad bahwa jangan pernah bergantung harap terhadap kebaikan dan kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi bergantunglah harap hanya pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Serahkanlah segala urusan itu hanya kepada Allah. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dirinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakannya. Bahkan bila jatuh dalam keterpurukan sekalipun, Allah akan angkat kita dari lembah keterpurukan karena cinta dan tawakal kepada Allah. Sebaliknya, bila kita bergantung selain Allah, maka gelisah selalu menghantui dan pada akhirnya timbul kekecewaan, bahkan terhina. Itulah 3 wasiat dari Rasulullah. Yang pertama, apabila engkau salat, anggaplah itu bagaikan salat yang terakhir. Kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan kamu meminta maaf di hari akhir, yaitu hari kiamat. Yang ketiga, gantungkanlah pengharapan penuh tawakal kepada Allah. Demikianlah mau'izah singkat. Semoga menjadi manfaat bagi saya dan kepada jemaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.